Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sobat-sobat saya semuanya di seluruh penjuru tanah air, salam sukses, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali bertemu di channel saya, Kopiku Inspiratif. Pada tutorial kali ini, di video saya ini, saya ingin berbagi sebuah informasi pengalaman seputar kiat-kiat persiapan untuk PKL sobat-sobat yang ada di sana semuanya, terutama untuk sobat-sobat yang dari SMK jurusan otomotif, entah itu kendaraan ringan, kendaraan bermotor, atau mungkin kendaraan diesel atau yang lainnya. Jadi mungkin para sobat semuanya pada saat ingin memulai PKL ya, kadang sedikit mempunyai kendala, terutama pada saat persiapannya. Mungkin banyak yang berpikiran apa yang harus dipersiapkan, saya harus seperti apa, di mana nanti kalau misalkan pada saat kita PKL di lapangan, kita tidak bingung, kita tidak kaku ya, seperti itu. Jadi saya ingin berbagi informasi dan pengalaman saja. Kebetulan saya juga sebelumnya saya pernah bekerja di sebuah dealer, jadi saya minimal punya pengalaman atau informasi tentang seputar PKL. Jadi yang pertama itu ada dua kategori yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu perlengkapan dari PKL. Kemudian yang kedua adalah job disk atau kegiatan kerja. Jadi itu adalah kiat-kiatnya pada saat nanti kita akan PKL di lapangan ya, di lapangan, di dealer atau dimanapun, itu seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah perlengkapan PKL. Apa aja sih perlengkapan PKL itu? Jadi perlengkapan PKL yang harus disiapkan oleh sobat-sobat semuanya, di antaranya itu yang pertama adalah surat pengantar dari sekolah. Nah, jadi sebelum kita PKL ya, PKL di lapangan, kita kan datang ke kantor membawa surat pengantar dari sekolah, menunjukkan bahwa kita ditugaskan dari sekolah itu untuk PKL di situ. Nah, di situ ada tanda tangan dari mungkin kepala sekolah atau mungkin wakil wali kelas ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah perlengkapan tulis, jadi seperti buku, pulpen, pensil, penghapus dan segala macamnya. Jadi fungsinya itu adalah untuk menulis atau mencatat segala sesuatunya, seperti saat kita bekerja, saat kita membantu, saat kita menghadapi trouble di lapangan ya. Jadi kita tahu kendala apa aja, terus apa aja yang diperbaiki, dan penyelesaiannya seperti apa. Itu untuk bekal kita. Jadi kita itu tahu apa yang terjadi di lapangan saat kita itu PKL, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah buku laporan kerja. Buku laporan kerja itu biasanya itu berisi tentang tanggal, hari, kemudian kegiatan kerja, seperti itu. Nah, di situ pun sebetulnya hampir sama ya dari dengan perlengkapan tulis. Cuman kalau buku itu biasanya dari sekolah, udah disediakan dari sekolah, itu udah ada kolom-kolomnya sendiri. Jadi sobat-sobat semua itu tinggal nulis aja kegiatan apa aja yang dilakukan, perbaikan apa aja, terus penyelesaiannya seperti apa. Itu udah ada kolomnya sendiri. Kemudian yang keempat adalah seragam waktu kita itu praktek. Jadi wear pack ya, seperti itu, wear pack. Jadi ada seragam khusus untuk kita kerja. Jadi kalau misalkan kita kotor atau kita nggak langsung kena baju seragam sekolah, jadi pakainya wear pack seperti itu, biar kelihatan juga ada identitas dari sekolah, dari mana kita sekolahnya, itu ada identitas sekolah kita.
Kemudian masuk yang kedua adalah job desk atau kegiatan kerja pada saat kita itu di lapangan. Di situ ada beberapa item ya. Yang pertama itu saat kita melakukan praktek kerja di lapangan, kita ada aturan-aturannya, ada aturan mainnya. Jadi tidak asal kita praktek pegang ini terus kemana seperti itu. Jadi ada ininya sendiri, atau seperti aturan. Yang pertama itu biasanya itu waktu pertama kita datang, kita ikut membersihkan lapangan, membersihkan area kerja di mana kita itu PKL, seperti menyapu, membuang sampah, merapikan dan segala macam. Itu biasanya di pagi hari. Nah, jadi kalau pas kita datang, kita sudah melakukan, ada beberapa dealer yang melakukan senam pagi. Kemudian setelah senam pagi itu ada yang dilakukan briefing. Ya, seperti kayak ya meeting kecil-kecilan, namanya briefing seperti itu. Jadi berdoa atau apa sebelum kita melakukan pekerjaan, itu seperti itu briefingnya. Kemudian yang kedua adalah membersihkan alat-alat kerja. Jadi pas begitu kita udah di lapangan, udah briefing, kemudian itu biasanya kan lapangan itu dibukai semua, tools segala macam, tools man, ruang tool ya, terus ruang oli, ruang peralatan segala macam itu dibuka semua. Nah biasanya itu ada alat-alat kunci-kunci yang masih kotor. Nah kita itu biasanya udah disediakan lap ya, lap kecil-kecil itu seperti itu, lap kecil. Nah kita bisa bersih-bersih dulu itu kunci-kuncinya seperti itu. Jadi dibersihkan, dirapikan, kemudian kita tata kembali seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah membantu teknisi dalam bekerja. Jadi pas begitu sudah kunci-kunci udah dirapikan, udah dibersihkan semua, biasanya itu datang itu kendaraan itu udah mulai servis, udah mulai udah mulai aktivitas bekerja itu. Nah kita membantu teknisi ya, kita membantu teknisi di situ. Jadi di situ pun harus kita ada aturan mainnya juga guys, ada aturan mainnya juga tuh. Jadi kita tidak asal pegang, tidak asal bongkar, tidak asal asal-asal kita kerjakan sesuatunya. Kita harus menunggu dari komando atau menunggu perintah, instruksi dari teknisi. Apa yang harus kita lakukan, kita harus disuruh apa, itu kita harus ngikutin aturan mainnya seperti itu. Karena apa? Kalau kita bertindak sendiri tanpa ada instruksi dari teknisi, yang dilakukan itu terjadi insiden atau sebuah kejadian yang kita inginkan. Ya contoh katakan kita tidak disuruh harus melepas rem tangan atau apa, ternyata kita melepas, itu kendaraan bisa jalan seperti itu. Jadi kita harus menurut aturan untuk menjaga keselamatan kita bersama. Kemudian yang keempat itu pada saat teknisi itu bekerja itu kita harus mencatat guys. Jadi ternyata teknisi ini sedang melakukan overhaul seperti itu, atau bongkar mesin, turun mesin. Kita catat apa alasan dilakukan pembongkaran mesin. Kemudian setelah kita catat, kita gambar kalau bisa. Dari setelah kejadian itu, pembongkaran itu, ada sesuatu yang rusak. Ternyata piston rusak, atau roller, atau mungkin yang lainnya rusak, kita catat. Kalau perlu, kalau kita memang bisa menggambar part yang rusak atau komponen-komponen yang rusak, itu digambar guys, digambar. Kemudian seperti kita ditunjuk bahwa ini yang rusak. Jadi buku laporan kita itu lengkap, ada laporan dan ada part atau kondisi komponen yang rusak. Jadi kita tahu semuanya. Itu sebetulnya untuk pembelajaran kita di rumah. Jadi kita setelah pulang dari PKL, kita bisa buka-buka lagi itu buku-buku yang dari laporannya, itu dibuka lagi, jadi kita tahu itu guys. Kemudian yang kelima, nah setelah dilakukan semua kegiatan dalam satu hari itu penuh, itu kita sore persiapan untuk pulang. Nah sebelum pulang, katakan jam 4, kita setengah jam sebelumnya pulang, itu lebih bagusnya itu area
lapangan bengkel itu dibersihkan kembali guys, disapu seperti itu ya, disapu ya. Kalau ada pel ya dipel. Itu sebetulnya semuanya itu adalah untuk menambah nilai dari sobat-sobat semuanya yang PKL. Dari situ kita mempunyai nilai tambah. Oh ternyata anak ini rajin, oh ternyata anak ini pinter, oh ternyata anak ini itu cerdas dan segala macam. Itu ada nilai sendiri guys, dan itu pun bisa menambah apa namanya ya, poin dari Anda sekalian. Ternyata misalkan ya, oh ternyata tempat perusahaan gitu Anda itu sobat tadi itu bekerja itu simpati, dalam artian suka dengan cara kerja sobat-sobat sekalian. Bisa aja nih setelah lulus dari sobat itu sekolah itu bisa dihubungin. Biasanya ada seperti itu, dealer-dealer yang namanya itu mencantumkan nama atau identitas dari anak-anak itu yang dinilai itu mempunyai nilai yang bagus, jadi kerjanya bagus, PKL-nya bagus seperti itu. Nah itu adalah semuanya itu rangkaian dari kegiatan satu hari full dalam PKL ya, dan itu akan berlangsung biasanya 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan seperti itu. Dan kalau sobat-sobat itu bisa menerapkan seperti itu, kalau misalkan oh ternyata sobat PKL 1 bulan, ternyata minta tambah lagi 1 bulan, itu biasanya perusahaan itu bisa memberikan keringanan, dalam arti bisa memberikan waktu lagi 1 bulan lagi untuk PKL, karena sobat sekalian itu punya nilai sendiri, nilai plus ya, karena rajin dan pintar dan segala macam seperti itu. Nah itulah kiat-kiat yang harus dipersiapkan oleh sobat-sobat semuanya yang ada di sana yang hendak PKL dan mungkin masih bingung, masih pikirannya nggak tahu informasi apa seperti apa, dan di situ lingkungannya seperti apa, itu seperti itu. Nah oke, dari situ semuanya semoga informasi yang saya utarakan ini, pengalaman ini bisa digunakan lebih baik untuk sobat-sobat semuanya yang akan PKL di sebuah perusahaan atau tempat mana. Dan sebetulnya pun tidak harus otomotif ya seperti itu, mungkin bisa yang lainnya seperti mungkin kendaraan bermotor seperti motor roda 2, atau mungkin seperti PKL perkantoran khusus yang admin seperti itu. Itu hampir sama guys, cuman beda cara kerjanya aja. Kalau yang di otomotif itu di lapangan bongkar-bongkar mesin, bongkar-bongkar roda dan segala macam, mungkin kalau yang di kantor itu yang bagian adminnya itu cara kerjanya hanya di depan komputer ya, di depan komputer meja kerja seperti itu. Cuman memang kiat-kiat dan persiapannya sedikit berbeda lah seperti itu. Oke, itu aja dari saya sementara yang bisa saya berikan kepada sobat semuanya. Semoga semuanya bisa menjadikan sesuatunya untuk menjadi lebih baik, dan salam sehat dan sukses selalu buat kita semua.